saya memang bertanya-tanya itu sudah sejak saya mengerti tentang kekristenan gitu. Jadi dalam hati itu, karena kan memang sekolah negeri ya, SMP, SMA negeri, kan banyak yang muslim. Waktu itu kan memang dalam hati sih masih bertanya-tanya aja gitu loh, kok mereka nggak mau terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Terus nah begitu masuk di kampus, kebetulan di kampus saya juga lumayan gitu ya, kuat agamanya gitu. Jadi di semester pertama kita banyak yang belum pakai hijab waktu itu, tahun 93-an. Itu begitu semester pertama udah pakai jilbab panjang semua gitu, yang perempuan sekelas gitu. Sering ada kultum gitu kan. Nah kebetulan roommate itu teman sekamar masuk Islam juga, hijrah juga dia di bulan Desember di semester pertama, di hari semester pertama. Dan itu menjadi pukulan makin keras buat saya gitu. Sebetulnya ada apa sih dengan kalian gitu loh. Karena saya bilang kan Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kayaknya menurut saya waktu itu, dan tentunya buat saudara-saudara kita yang masih non-muslim, pasti mereka memegang ayat itu menjadi satu pegangan ayat emas gitu loh buat mereka, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan gitu. Nah buat saya itu mudah banget gitu, ini kan bukan suatu yang sulit untuk dipahami gitu, ada apa sih. Jadi hati kecil saya itu sebetulnya bertanya-tanya dan yakin bahwa pasti ada jawaban lain gitu. Cuma saya nggak ketemu jawabannya waktu itu, dan akhirnya pertanyaan itu saya simpen, ya udahlah gitu ya. Sampai akhirnya suatu saat saya bisa ketemu dengan seseorang yang Allah kirim sih menurut saya ya, Allah kirim buat saya untuk menjelaskan sama saya tentang semua itu gitu. Jadi kita ngobrol, dan waktu itu memang kebetulan dia seorang sarjana hukum yang memang mengerti gitu tentang hukum. Waktu itu kita memang bicaranya soal pekerjaan kantor ya, karena kan kalau pekerjaan kantor memang berkaitan dengan permasalahan hukum gitu. Jadi nah dia mengajarkan bagaimana cara kita harus mengerti, kalau mau mengerti suatu dasar hukum itu nggak boleh baca setengah-setengah gitu. Jadi harus mengerti secara keseluruhan, dan juga harus mengerti sejarahnya gitu. Maksudnya waktu hukum itu dikeluarin, kondisi politik, suasana itu seperti apa sih, sehingga kok keluar aturan ini gitu loh, maksudnya gitu. Jadi karena itu, jadi waktu itu saya diajarin sama dia untuk mengerti aturan, hukum-hukum, peraturan itu kayak seperti itu. Nah kebetulan kita diskusinya juga ke masalah agama akhirnya gitu. Waktu itu saya dia ngobrol panjang ya, banyak kesana kemari, dan akhirnya dia pernah menyatakan satu saat, dia bilang, kami umat Islam tuh percaya kalau Isa itu suatu saat nanti di akhir zaman akan menjadi juru selamat gitu. Saya bilang gini, tunggu bentar, kamu kan muslim ya dari lahir, saya bilang. Iya, kamu percaya Yesus itu jadi juru selamat di akhir zaman? Saya bilang, iya, kata dia. Saya bilang gini, kok kamu nggak bisa terima sih Yesus itu Tuhan? Cuma Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu. Nah waktu itu sama dia memang dibilang, kamu tahu dari mana kalau Yesus itu Tuhan? Dia bilang, di Bible ayat sekian ya. Saya pokoknya ngomong Bible ya waktu itu. Dan memang dia adalah orang yang rupanya sudah mempelajari Bible itu sejak 13 tahun sebelumnya gitu. Jadi memang sudah lama gitu. Dia memang ya orang yang memang suka hukum gitu, yang mempelajari semuanya itu gitu. Jadi ya dari situ juga saya akhirnya belajar. Dia bilang gini, kamu kalau baca Bible tuh baca semuanya yang lengkap biar kamu ngerti gitu. Saya 2 tahun loh belajar untuk itu. 2 tahun untuk mempelajari itu kembali, dan untuk make sure gitu bahwa memang pengertiannya sebenarnya seperti apa sih. Bahkan kita itu sampai rekonstruksi lah istilahnya ya. Rekonstruksi kejadian itu waktu itu seperti apa, Isa atau Yesus itu. Jadi kejadian-kejadian di Bible itu kita rekonstruksi ulang gitu. Maksudnya sebetulnya waktu itu kondisinya kayak apa, waktu Yesus bicara bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu tuh kondisinya lagi apa ya. Jadi sebetulnya makna pembicaraan itu tuh apa, sehingga kita bisa paham arahnya sebetulnya kemana. Nah dari situ saya bisa memahami bahwa waktu ketika Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, Yesus sedang bilang bahwa kalau kamu mau sampai ibadahmu sampai kepada Allah ya, kepada Allah, ya kamu ikutin cara ibadah seperti aku, sebagaimana aku beribadah. Jangan bukan berarti dianya jalannya, bukan gitu. Nah itu jadi memang banyak
pemahaman-pemahaman yang memang mau tidak mau bergeser dari, karena memang Bible itu dari terjemahan ke terjemahan ke terjemahan, dan memang sejarah panjang penulisannya itu kan tadinya memang itu adalah Bible itu terdiri dari dua kumpulan ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu memang sumbernya tadinya adalah kitabnya orang Yahudi, kemudian di Perjanjian Baru adalah kumpulan surat-surat gitu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini sebetulnya sejarah panjang ini kalau mau belajar lengkapnya mungkin teman-teman udah bisa lebih banyak gitu ya, tahu dari media atau apa, mau lengkapnya seperti apa. Yang membuat saya yakin itu yaitu sejarah panjang penulisan Bible-nya itu, sehingga pemahamannya seperti apa sebetulnya. Itu perjuangan itu ya itu 2 tahun ya, saya belajar terus meyakinkan diri bahwa oh emang iya ya, memang fakta-faktanya ini gitu, nggak bisa. Nah, terakhir itu di bulan Desember 2014 ketika saya mengantar anak-anak untuk perayaan Natal. Nah, di gereja yang kami biasa kebaktian itu ada di madingnya itu ada semacam ya namanya mading ya. Jadi cerita soal sejarah perayaan Natal. Nah, di situ sih memang dibilang bahwa perayaan Natal itu tadinya perayaan paganisme gitu dan seterusnya, walaupun di bawahnya ada disclaimer bahwa tapi kita tidak mengimani sebagai hari kelahiran Dewa Matahari, anak Dewa Matahari. Walaupun ada disclaimer itu, tapi saya jadinya oh ya berarti emang bener ya, emang bener ya, ini emang sejarahnya memang seperti itu. Memang mereka bukan merayakan hari kelahiran Yesus sebenarnya gitu, cuman dianggap bahwa itu hari kelahiran Yesus gitu. Nah, dari situ saya berarti ya makin, terus saya lihat anak-anak itu masih SD, saya pikir saya sih bisa aja kalau mau saya diem aja gitu. Kalau mau saya duduk manis aja pura-pura gitu kan ya, karena memang kegiatan ibadah di gereja itu tidak terlalu banyak gerakan kok Mas, dudukan manis aja juga bisa. Duduk manis terus saya itu pura-pura bernyanyi atau tidak ikut bernyanyi, cuma tepuk tangan, cuma diem aja juga bisa. Main HP boleh nggak? Main HP juga boleh gitu kan. Tapi kan saya cuma berpikir bahwa suatu saat anak-anak akan bertambah besar dan mereka suatu saat akan bertanya, karena saya ibunya kan, pasti mereka akan bertanya. Bukan tidak mungkin mereka akan bertanya soal Islam. Lalu saya jawab, iya mama juga tahu udah gini-gini. Bukankah mereka akan marah suatu saat? Iya, betul. Gitu kan. Dan saya pikir kalau saya tidak mengimani, bagaimana saya menjalaninya sesuatu yang tidak saya imani gitu, yang saya sendiri udah tahu gitu. Nah, jadi itu yang bikin saya makin kuat yakin, oh enggak, saya memang harus bilang. Dan waktu itu saya begini, terus terang memang untuk keluarga saya mohon maaf, bukan tidak tanpa mengurangi rasa hormat ya, tapi memang waktu itu saya berpikir begini, kalau keluarga saya jelaskan semua ini, karena penjelasan itu jelas sih menurut saya, tapi lengkap gitu ya, maksudnya dari sejarahnya, dari apa secara, jadi kita kayak kalau orang keren tuh ngomongnya helicopter view ya, jadi ngeliatnya agak jauh dikit deh, agak mundur dikit, supaya lu bisa lihat secara keseluruhan gitu betul. Maksudnya. Nah, kalau bisa melihat seperti itu, pasti mereka juga mau masuk Islam, pasti mereka juga mau menerima, itu dalam pikiran saya. Tapi memang ya sampai hari ini mereka mendengar penjelasan pun ternyata nggak mau gitu, jadi ya sudah, kita kan nggak bisa paksa ya.